Stop! Sebelum mulai video ngopi ini, gue pengen cari tahu dulu kapan terakhir kali gue ngebahas soal MBG atau program pemerintah paling dicintai di pemerintahan yang sekarang ini. Kemarin gue ngomongin soal ikan sapu-sapu, ya. Terus kemarinnya lagi ngomongin soal tim Patex SBY, ini lucu banget. CF belum mulai, udah ada dramanya. Absolute cinema. Kemarin lagi ngomongin soal mantan, kemarin lagi ngomongin soal doxing Genshin, terus BBM naik dan segala macam. Wih, topik ngopi seru-seru juga nih gue lihat. Kok viewsnya lagi gak banyak ya? Bingung gue. Oke, jadi terakhir kali gue ngebahas MBG itu 2 minggu yang lalu. Ketika kita ngebandingin kualitas bangunan antara penerima MBG, yaitu sekolahnya sendiri gitu, sama kantor SPPG-nya, yang mana lebih bagus. Dan ironi di saat yang bersamaan, jadi orang-orang mempertanyakan sebenarnya fokusnya itu kemana? Apakah pengen ke pendidikannya atau justru pengen ke bagi-bagi makanannya tanpa memperlihatkan bagaimana kualitas dari pendidikannya? Oke, sekarang orang-orang kembali lagi rame ngomongin soal MBG, terutama dari Twitter. Karena basically muncul sebuah video kalau misalnya kata mereka propaganda kalau misalkan MBG udah selesai atau tidak dijalani lagi. Ini pertama kali di-share sama akun Twitter yang gue tahu gitu ya, pertama kali dilihat dari Vico van Velzen. Ini postingan ngerespon postingan sebelumnya dari akun Twitter dosen kesayanganmu. Dan caption kapan belajarnya kalau guru-guru malah sibuk urus MBG. Jadi akun ini nge-share tentang sebuah video yang memperlihatkan kayak guru-gurunya itu justru lagi milih-milih makan untuk MBG. Padahal kan emang tugasnya harusnya ngajar gitu. Terus habis itu di-share lagi lah video lain sama akun Twitter namanya Vico van Velzen. Tentang video propaganda macam apa ini. Jadi memperlihatkan ada anak gitu ya yang kagak dikasih uang jajan, saya udah ada MBG. Terus kayak ngasih lihat bagaimana manfaat detail tentang MBG gitu. Tapi sebelum kita terjun ke sini, kita bakal lihat dulu apa yang di-share sama dosen kesayanganmu ini atau akun Twitter @directorydosen. Tidak bersyukur, bosan program ini. Sisa yang masih bagus dibungkus buat bagi-bagi. Ini ironi ya, soalnya nggak sekali dua kali kita sering banget ngedenger atau ngelihat kabar-kabar kalau misalnya justru masih banyak makanan sisa dari MBG. Sejujurnya beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu anakku juga sempat dapat MBG meskipun belum sekolah, dan itu baru sekali. Ya mungkin karena emang ditujunya untuk anak-anak dan juga balita juga. Cuman waktu itu gue yang pertama kali nyoba, takut kenapa-napa juga anak gue. Dan emang secara menu sih ya enak-enak aja gitu. Yang uniknya adalah baru sekali nih dan udah nggak ada lagi gitu loh. Jadi gimana prosedurnya? Pakai emang sebulan sekali kalau misalnya buat daerah gue atau apa gitu kan? Masih banyak pertanyaan dan juga tanda tanyanya gitu ngomongin soal MBG ya nggak sih? Dan sejujurnya ya kalau misalkan dari gue pribadi, gue melihat MBG ini nggak terlalu beda jauh sama bansos. Bedanya mungkin gue lebih legowo kalau misalkan ngelihat dana bantuan untuk bansos dibanding sama MBG. Kenapa begitu? Kalau misalnya bansos seenggaknya yang dapet tuh bukan cuma anak-anaknya doang, tapi juga orang tuanya juga yang basically ya terbantu ya untuk bisa ngasih makan satu keluarga. Lebih legowo lah maksud gue nggak dapet juga. Sementara kalau misalnya MBG meskipun gue nggak dapet, entah kenapa gue ngerasa kayak masih banyak lagi urgensi yang bisa dilakukan gitu loh. Seenggaknya gitu doang sih. Apalagi dengan isu pakai dana pendidikan, terus habis itu UKT naik ya, terus habis itu beberapa biaya bulanan itu juga naik di sekolah-sekolah gitu, masih banyak juga orang-orang yang kagak dapet sekolah gitu. Maksud gue sebelum pada akhirnya kita makan-makan besar gitu, kenapa nggak memperbaiki apapun yang bisa diperbaiki dulu gitu ya nggak sih. Nah setelah adanya video ini yang di-share sama dosen kesayanganmu, ini viewsnya nggak terlalu banyak ya, cuma 400.000, meskipun secara angka juga udah gede itu 400.000. Di-share lagi video lain soal bagaimana pemanfaatan dari MBG, yang mana kebanyakan orang-orang Twitter itu pada enggak ngeh kalau misalnya nge-trigger pembuatan video propaganda kata mereka soal MBG ini, itu bukan video guru-guru yang sibuk ngurusin MBG, tapi video yang dibuat sama akun Instagram Arispoto yang memperlihatkan dampak lain soal MBG. Ini dampak buruknya. Ya jadi sebelum pada akhirnya kita terjun ke video propaganda anak Twitter ini, kita bakal lihat dulu bagaimana video yang dibuat sama Mas Arispoto tentang MBG. Ini yang pada akhirnya rame banget di-share sama orang-orang di berbagai macam media sosial. Di Instagram pun ini udah di-like sampai 1,4 juta. Viewsnya berapa? Gue coba cek dulu. Ya jelek Meta. Ngelot mulu nih. Tatar. Dan udah ditonton sama 23 juta orang.
ini di repost juga sama berbagai macam akun-akun medsos yang lain gitu ya. Terus ya lu bisa lihat sendiri bagaimana caranya untuk pihak-pihak yang mungkin setuju sama MBG itu nge-counter argumennya dengan membuat video yang lain gitu. Jadi basic ini ada masyarakat yang secara clean gitu ya, yang secara keren ngekritik MBG dengan membuat sebuah video seperti ini ya, tapi dibalas lagi dengan video lain gitu. Kita lihat dulu bagaimana video awalnya. Kamu nggak makan loh, Nak. Udah dapat MBG, Bu. Dem. Bisa minum aja. Ini ceritanya tentang penjual makanan di kantin ya. Yang Ini Nak kehilangan ya. Ya, Bu, makasih. sebagian rezekinya untuk MBG. Ini percis banget sumpah. Secara style, secara shoot itu semuanya sama banget men. Nanti. Oke, makin lama makin enggak kalau misalkan bahan-bahan udah mulai naik Lah, harganya nggak gara-gara makan. MBG. Enggak, Bu. Hari ini semuanya gratis. Gratis beneran. Iya. Gratis, Bu, hari ini. Iya, hari ini gratis semua. Tapi akhirnya gratis ya. Ini sedih banget sih anjir. Ini video keren banget men, sumpah. Ini video keren banget. Gua nggak expect bakal Kamu nggak tiba-tiba makan loh, Nak. kantinnya tutup. Kamu mau pesen apa? Terima kasih sudah pernah membuat warung ini terasa hidup. Dan ini nggak cuma terjadi sama yang punya kantin juga ya, tapi ya pedagang-pedagang kaki lima juga yang jualan di depan sekolah, meskipun ya mungkin orang langsung pada komen kayak, oh tapi itu kan juga nggak sehat. Men, lu kalau misalkan bandingin sama fenomena program itu yang justru tiba-tiba ada berita nasional keracunan segala macem gitu ya. Aneh aja kalau misalnya pakai alasan kagak sehat, kalau misalnya di saat yang sama juga ada kemungkinan kagak sehat untuk program tersebut ya. Bercanda kalian yang membuat ibu semangat setiap hari. Ini sedih banget sih. Maaf jika hari ini ibu harus mengucapkan Semoga yang bikin selamat videonya tinggal. tetap Semoga saat kalian besar nggak nanti, kenapa-napa kalian masih ingat dan masih bisa ngebuat video-video bahwa masterpiece yang pernah seperti ada ini. waktu kecil yang selalu menunggu kedatangan kalian. Kalau misalnya lihat kolom komentarnya makin banyak orang-orang yang lebih kritis lagi dalam program ini. Lizalina bilang MBG harusnya bekerja sama dengan kantin dan warung sekitar sekolah supaya mereka juga tetap maju. Ya ini yang dipikirin orang-orang juga sebelum pada akhirnya MBG dijalanin. Tapi ya ternyata ada sistem mitra dan segala macam yang justru nggak nyentuh yang punya kantin sama sekali. Syarifudin bilang bahkan sampai ngetek Prabowo biar MBG yang kelola kantin Pak, tidak ribet dan pasti makanan tidak ada yang beracun. Gak ada yang tahu sebenarnya apakah bisa beracun atau kagak gitu loh. Langsung diparahin sama 100 orang. Rizka bilang MBG mematikan penghasil wibu kantin di mana hati nurani pemerintah, apalagi si Bapak BGN sesek banget tontonnya. Ini contoh nyata dan dirasakan kalau MBG nggak ngebantu sama sekali. Beberapa banyak penjual kantin yang tutup, daripada MBG mending SPG sekolah pendidikan gratis. Ini betul. Ya, lebih kerasa banget anjir kalau misalnya pada akhirnya kita terbantu gitu sama biaya-biaya sekolah seperti yang udah dirasakan sama orang-orang dulu ketika masa pemerintahnya PSBY. Gue inget banget waktu pertama kali sekolah SMP dan SMA digratisin. Waktu itu gue masih ada tanggungan gitu ya, bayar SPP berapa juta gitu, tapi akhirnya nyokap gue senang banget karena akhirnya digratisin, subhanallah. Dan tiba-tiba kalau misalnya dibandingin sama ya MBG sekarang yang mana justru banyak tekanan gitu terkait harga bahan pokok makin naik, tapi tiba-tiba yang makan cuma anak doang, itu kan agak sedikit ironis gitu di saat yang bersamaan, iya gak sih? Jadi dampaknya tuh gak cuman ibu kantin tutup doang, tapi masih banyak lagi. Apalagi dengan berita-berita kayak pengadaan yang ugal-ugalan lah, motor dan segala macam. Terus habis itu ya lu bisa lihat sendiri lewat berita-berita itu ngebuat orang-orang makin banyak yang jengkel. Nah anehnya adalah sebelum adanya program MBG ini kan kita semua juga udah pernah merasakan gitu ya, ada program-program lain yang ngebantu masyarakat kecil. Kayak misalkan ya prakerja lah, terus habis itu bansos dan segala macam. Yang mana gue justru nggak ngerasa dirugikan banget dengan ada bansos kemarin ya, meskipun gue nggak dapet dibandingin ketika ada program MBG yang sama-sama gue juga nggak dapet. Ya kalau misalnya bansos seenggaknya kita tahu kalau misalkan udah bener-bener di filter gitu ya, meskipun pada akhirnya ada aja celah yang dapat tapi orang kaya juga kan, ya nggak sih? Cuman masih lebih paham lah kalau misalnya MBG nih dilihat dari beberapa berita-berita agak sedikit ngejengkelin juga, iya nggak sih? Nah lu udah lihat bagaimana video originalnya ya yang mengkritik langsung bagaimana MBG. Sekarang kita bakal lihat bareng-bareng video tandingannya yang kata orang Twitter sebagai video propaganda MBG. Nah kocaknya adalah banyak yang nggak kalau misalnya ini adalah video balasan dari video yang
kita udah lihat ini gitu. Di Twitter justru orang malahan kayak coba dong tolong buat video balasan biar sengaja itu orang-orang tahu dampak buruk soal MBG. Lah justru sebelum adanya video ini udah ada video yang ngasih tahu dampak buruk MBG gitu terhadap ya pelaku usaha kantin dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sekarang kita bakal lihat bareng-bareng bagaimana video propaganda yang dimaksud sama anak Twitter ini. Bisa mungkin gue bakal coba untuk nahan komentar dulu, terus abis itu memberikan pendapat gitu ya. Tapi baik lagi, silakan langsung tulis di kolom komentar segala macam pendapat lu kalau misalnya udah gatel banget gitu ya untuk berkomentar pas waktu kita lihat bareng-bareng video ini. Ini uang untuk makan di sekolah ya, Nak? Gak usah Bu, kan ada MBG ya. Asik. Hati-hati, Nak. Orang tua jadi nggak keluar duit. Oh, gitu. Emang lu dikasih duit ya waktu Pulang kerja, ibu-ibu. sekolah ya? Iya, Bu, habis bikin makanan buat anak-anak. Asik. Loh, udah tinggal Jadi segini wanita karir. dagangannya, Pak? Iya Bu, alhamdulillah diborong MBG. Tukang sayurnya habis anjay bahan-bahan jualannya gitu. Padahal sebenarnya MBG itu pakai distributor ya. sorry maaf. Justru yang tukang sayurnya nggak terlalu ngeh banget gitu bakal kena efeknya. Sejak ada MBG, kantin jadi sepi. Kantin jadi sepi. Ini kayak ngebales Jajanan juga kayak nggak laku. video yang sebelumnya itu, tau gak sih lo? Ibunya langsung melihat. Hentikan program MBG. Ini bahaya banget sih. MBG sebenarnya itu tidak Orang-orang yang mengkritik diperlukan. bener-bener Yang justru lebih dijadiin diperlukan tokoh adalah penjahat dan antagonis aja di video ini ngeribat dah. Kayak seakan-akan yang kritik itu justru pengen ngancurin kebahagiaan yang ada di video ini, men. Bukan kayak gitu, coy. Astagfirullahaladzim, ini ngeribat kok masih dari konflik horizontal loh. Satu scene ini aja nih bener-bener berbahaya banget menurut gua. Pihak yang ngebuat video ini Ini tuh uang untuk bener-bener makan sekolah ya, harus Nak? bertanggung jawab kalau misalnya pada akhirnya orang-orang malahan chaos aja jadi berantem satu sama lain. Rajin belajar ya, Nak. Ya Ibu. Akhirnya anaknya dikasih duit. Ibunya kayak nggak rela. Semenjak MBG itu ibu-ibu udah nggak kerja lagi. Sebanyak ada yang ibu yang kerja. Sorry, gue pengen komen banget kayak gak ada yang salah anjir ibu-ibu jadi kagak kerja. Soalnya kan emang pada dasarnya emang ada beberapa ibu-ibu juga yang emang pengen fokus untuk melihat tumbuh kembang anak gitu loh. Justru keluarga akan sehat kalau misalnya pada akhirnya ibu-ibu itu punya pilihan untuk oke, gue bisa lebih fokus ke keluarga nggak masalah gitu. Itu bukan sebuah kekurangan atau bukan sebuah sesuatu yang menjadi hal buruk gitu loh. Stigma perempuan tidak kerja terus habis itu malah fokus ngurus keluarga itu jadi jelek, itu menurut gue apa ya, toxic anjir. Justru gue ngelihat ya perempuan sama-sama mulia gitu, mulia ketika emang mutus untuk kerja karena emang kondisinya kurang memungkinkan atau ketika emang fokusnya sebagai ngurusin keluarga gitu loh. Respect, sama-sama ngasih respect, kenapa ini dijadiin negatif gitu ya, sedih banget. Supplier juga nggak dibeli. Supaya juga gak Semenjak dibeli MBG karena kebanyakan tukang sayurnya itu kali. tutup, pedagang ramai. Kantin juga Alhamdulillah ramai. Tapi kantinnya ramai coy. Makanannya sedikit berpotensi untuk keracunan. No, MBG tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini makan apa di sekolah, Nak? Beli jajan aja Bu. Besok makan apa ya Bu? Kemarin yang senang itu dapur. Hari ini yang senang itu kantin. Di luar sana orang-orang berteriak tentang untung, tentang rugi. Tapi nggak ada yang nanya, apakah giziku sudah terpenuhi? Bang, lu buff banget anjir bang di video ini. Sebenarnya kalau misalkan emang pengen buat narasi kayak gini, cari aktor yang kurus kering gitu kayak. Ini yang ngebuff udah kayak orang yang siap pengen akmil anjir. Apakah giziku sudah terpenuhi? Sebenarnya tinggal tidak jajan aja sih, soalnya kan dulu juga gue kayak gitu. Bukan berarti kita jajan terus habis itu gizi tidak terpenuhi anjir. Ya, ada atau tidaknya MBG tetap aja orang tua juga masak. Begitulah kira-kira guys video yang kata orang Twitter propaganda dengan bilang jangan biarkan anak jadi korban di antara kepentingan apalagi sekedar engagement. Jujur buat gue pribadi ketika ngebuat video mengkritik tentang MBG, gue pengen tuh seenggaknya MBG tuh dilakukan dengan sangat amat berhati-hati. Soalnya kan yang pertama ngomongin soal anggaran,
ya nggak sih? Itu bukan yang gratis pada umumnya. Basically itu urun-urunan dari pajak dan segala macem. Ya apalagi dengan beberapa kabar juga ada yang minjem juga dan segala macem, ya nggak sih? Ya boleh dong kita melihat bagaimana eksekusinya, apakah dilakukan dengan benar atau kagak, apakah emang cuma sekedar ya ini bagi-bagi makan tanpa memperlihatkan secara gizi dan segala macem, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya lihat dari beberapa berita-berita pengadaan, terus habis itu ya fenomena-fenomena lain gitu. Kalau misalnya pada akhirnya semua yang ngekritik dijadikan ya tokoh antagonis seperti yang ada di video ini sampai pada akhirnya MBG tutup, ya justru akan berbahaya ke depannya kalau misalnya beneran MBG tutup. Soalnya kan emang itu kagak bisa dipastikan bakalan dilakukan lagi, ya nggak sih, kalau misalnya presidennya ganti gitu loh. Ya mungkin kalau misalnya pada akhirnya sesuai dengan apa yang ada di video ini, ya lambat laun ya orang-orang yang bekerja sebagai SPPG ya itu udah kelok banget kuncinya atau suaranya gitu loh, buat nanti di next Pilpres bakalan dipilih lagi untuk melanjutkan program ini. Padahal kalau misalnya kita lihat dari urgensi-urgensi yang lain gitu ya, masih banyak yang bisa diselesaikan dengan biaya yang sebanyak MBG itu yang katanya satu hari bisa 1 triliun. Well, gimana tanggapan kalian semua? Kalau misalnya dari gue pribadi tetap, kalau misalkan ada yang anomali soal MBG kita harus kritisi bareng-bareng. Jangan sampai cuma dijadikan program pemerintah yang ya sekedar makan-makan, tapi lu bisa lihat ada beberapa video-video juga yang memperlihatkan makanan justru dibagiin terus dikumpulin dan segala macam, ini mubazir jatuhnya, ya nggak sih? Kita nggak tahu secara realita kayak gimana gitu loh, apakah benar dimakan atau kagak. Di samping itu masih banyak juga kan berita-berita yang bilang kalau misalkan masyarakat kita masih ada yang kurang bisa menempuh pendidikan yang layak. Bahkan itu juga jadi concern dari Seskap kita, Pak Teddy bilang kayak ini solusinya sekolah rakyat. Sebenarnya negeri juga cukup kalau misalnya pada akhirnya sekolah negeri juga makin banyak, ya nggak sih? Kalau misalnya kita bikin sekolah rakyat yang emang fokus ke satu tempat doang kan itu jadi terlokalisasi. Padahal kan orang-orang yang susah buat dapat pendidikan nggak cuma di satu tempat doang. Berat banget ya saya kalau sebenarnya kita ngomongin soal MBG, cuma yang jelas ya gimana tanggapan kalian semua, silahkan tulis kolom komentar. Gue paham kalau misalnya mungkin teman-teman gue banyak yang udah jadi SPPG juga gitu ya, nggak sedikit juga emang menerima manfaat, mungkin saudara-saudara gue juga dan segala macem. Tapi kan orang-orang juga banyak yang kagak dapat, ya nggak sih, pekerjaannya justru yang menopang ya duit-duit yang emang bisa menggaji mereka juga sebagai karyawan dapur. Well, jadi itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Semoga MBG menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau misalnya pada akhirnya mau tetap dilanjut sampai 25 tahun kan katanya. Ada saran tuh dari para pemilik dapur. Intinya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri. Bye.